Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Syarifullah dengan NIM 2305 1450 254. Pada proyek ini saya akan membuat sistem kecerdasan buatan untuk mendeteksi dan mengklasifikasi gambar kucing dan anjing menggunakan metode deep learning yaitu CNN. Tujuan proyek ini adalah agar dapat mengenali objek pada gambar dan menunjukkan apakah gambar tersebut merupakan kucing dan anjing secara otomatis. Baik, langsung saja kita ke programnya. Yang pertama itu ialah import library. Pada tahap pertama, saya mengimpor library yang dibutuhkan, yaitu TensorFlow digunakan untuk membangun metode deep learning. TensorFlow dataset digunakan untuk mengambil dataset VSDoc. Matplotlib digunakan untuk menampilkan gambar dan grafik, sedangkan NumPy digunakan untuk pengelolaan data numerik. Kemudian lanjut ke cek GPU. Pada tahap ini saya memeriksa apakah sistem mendeteksi GPU atau tidak. GPU sangat membantu mempercepat proses training model deep learning karena mampu melakukan komputasi paralel yang lebih cepat dibandingkan CPU. Kemudian lanjut ke load dataset. Pada tahap ini saya mengambil dataset CatPSDoc yang sudah tersedia pada TensorFlow dataset. Dataset ini berisi ribuan gambar kucing dan anjing yang akan digunakan sebagai data penelitian dan pengujian model. Kemudian lanjut ke informasi dataset atau membagi dataset. Dataset kemudian dibagi menjadi 3 bagian. 70% digunakan sebagai data training untuk melatih model, 50% yang digunakan sebagai testing data untuk mengukur performa model. Pada bagian ini ialah ialah juga untuk menampilkan informasi dataset seperti jumlah total gambar dan jumlah kelas yang tersedia. Kemudian untuk contoh contoh gambar, saya akan menampilkan contoh dataset atau contoh gambar dataset. Tujuannya untuk memastikan bahwa dataset berhasil dimuat dengan benar serta melihat variasi gambar yang akan dipelajari oleh model. Di sini ada contoh gambar anjing dan kucing. Kemudian langsung saja kita masuk ke processing. Di processing data, seluruh gambar diubah ukurannya menjadi 128 kali 128 pixel agar memiliki ukuran yang seragam. Kemudian dilakukan normalisasi dengan membagi nilai pixel dengan 255 sehingga seluruh nilai pada rentang 0 sampai 1. Proses ini juga untuk membantu belajar yang lebih cepat dan juga lebih stabil. Lanjut masuk ke data augmentation. Pada tahap ini dilakukan data augmentation merupakan teknik memperbanyak variasi data tanpa menambah gambar baru. Gambar dapat dibalik secara horizontal, tingkat kecerahan juga dapat diubah secara acak. Tujuannya agar model ini lebih robust dan tidak mudah mengalami overfitting. Kemudian kita lanjut ke pipeline data. Untuk ini apa namanya? Pipeline data ini mempersiapkan dataset sebelum masuk ke proses training. Data juga diproses, dilacak, dikelompokkan ke dalam bench dan dipercepat menggunakan Vertex agar proses pelatihan menjadi lebih efisien. Kemudian lanjut ke membangun model CNN. Pada tahap ini saya membangun model CNN dengan algoritma deep learning yang sangat baik untuk pengolahan citra gambar. Model training yang terdiri dari lapisan Con 2D yang berfungsi menging, menginktrasi fitur dari gambar. Kemudian dapat max falling untuk mengurangi ukuran data tanpa kehilangan informasi penting. Kemudian lanjut ke output model CNN.
Model CNN dirancang untuk mengenali beberapa pola unik dan selanjutnya ke kom- compile model. Setelah model selesai dibuat, dilakukan proses compile optimizer Adam digunakan untuk mempercepat proses pembelajaran model. Binary cross entropy digunakan karena proyek ini merupakan klasifikasi dua kelas, sedangkan akurasi digunakan sebagai metrik utama mengukur mengukur tingkat ke ketepatan model. Kita lanjut ke training model. Di training model menggunakan data training, model akan mempelajari pola-pola gambar kucing dan anjing selama beberapa epoch. Makin banyak epoch, makin banyak kesempatan model untuk belajar. Di sini epochnya berjumlah 5, maka akan melakukan epoch sebanyak 5 kali. Kemudian kita lanjut ke evaluasi model. Setelah proses training selesai, model tadi diuji. Kemudian setelah model diuji, yang sebelumnya belum pernah dilatih oleh model, hasil evaluasi berupa nilai loss dan akurasi yang menunjukkan seberapa baik model melakukan klasifikasi. Lalu kita menampilkan grafik akurasinya di sini. Grafik ini menunjukkan perkembangan akurasi model selama proses training dan validation. Jika kedua garis memiliki pola yang seimbang, maka model memiliki performa yang baik. Namun jika terdapat selisih yang sangat jauh, maka model kemungkinan mengalami overfitting. Lalu di sini kita menyimpan model. Setelah model berhasil dilatih, lalu kita dalam apa namanya kita simpan ke dalam file dengan format keras. Lalu di sini kita masuk kepada tahapan pengguna atau kita yang dapat mengimpor atau mengupload gambar baru yang akan diuji. Di sini saya akan memberikan contoh untuk mengupload foto gambar anjing dan kucing. Lalu di sini kita klik post file, lalu kita upload gambar anjing satu. Lalu kita prediksi foto gambar anjing. Nah, maka hasil di sini menunjukkan hasilnya mendeteksi anjing dan confidence-nya 94,36%. Kembali kita coba dengan gambar yang lain. Deteksi kucing. Lalu kita prediksi. Nah, maka hasilnya di sini kucing tersebut terdeteksi gambar tersebut terdeteksi kucing dan confidence-nya 92,71%. Lalu setelah selesai kita buat tadi itu program-programnya dapat kita simpan, lalu simpan model tadi. Mungkin itu saja dari proyek ini. Dapat disimpulkan bahwa metode CNN mampu digunakan untuk melakukan klasifikasi gambar kucing dan anjing dengan tingkatan akurasi yang sangat baik. Model berhasil mempelajari karakteristik visual dari kedua jenis hewan dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi gambar yang belum pernah dilatih sebelumnya. Kedepannya, proyek ini dapat dikembangkan untuk mengenali lebih banyak jenis hewan atau objek lainnya dengan menggunakan dataset yang lebih besar dan dengan arsitektur CNN yang lebih kompleks. Eh, Mungkin itu saja yang bisa dapat saya presentasikan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.